Semua orang asing mengira makanan Indonesia hanya nasi goreng, mie goreng. Tetapi makanan Indonesia ini Rendang. enak banget. Tempe goreng. Enak banget. Semua Oke, next video guys, kita lihat ya. Emang benar mamanya mirip sekali seperti orang Indonesia. Tapi ada satu komen lagi orang lain yang bilang kalau aku ngobrol langsung tahu aku orang asing langsung karena apa aksen aku terlalu kuat ya. Aksen Prancis terlalu kuat. Aku masih belajar ya untuk aksennya. Ya guys, kalau kita lihat pada wajah si cewek ini memang kayak orang Indonesia. Tetapi bila dia ngomong itu, aksennya itu baru kita dengar, oh ini bule ini. Tetapi wajahnya itu seakan-akan memang orang Indonesia banget ya. Rambutnya hitam ya. Kulitnya agak kecoklat-coklatan. Nah, begitulah orang-orang ASEAN ya. Dan tadi bule tadi guys, dia katakan dia sangat suka makanan-makanan Indonesia guys. Inilah yang kita lihat ya. Apabila bule sampai Indonesia guys, mereka akan cinta Indonesia dengan wisata alamnya, dengan kulinernya, dengan keramahan orang Indonesia. Itulah hebatnya Indonesia ini bisa untuk merasuk bule-bule supaya mencintai Indonesia. Dan bukan mereka dipaksa guys, tetapi mereka dengan rela hatinya, mereka akan secara otomatisnya cinta akan Indonesia. Itulah hebatnya Indonesia. Oke, next video guys. Aku pikir aku sudah menjadi orang Indonesia. Terlalu banyak bagasi. Pulang dari zaman dan aku pakai kardus aja. Kardus aja. Oleh teman-teman Indonesia aku. Ya, jimat uang guys. Gak perlu beli tas, gak perlu beli Cooper. Kalau terlalu banyak barangnya, mau pulang ke luar negeri, mau datang ataupun pulang ke Indonesia semula, pakai kardus saja. Gak perlu beli Cooper. Jimat. Nanti pun selepas itu dibuang aja. Gak perlu disimpan. Jimat uang dan jimat masa, jimat tenaga, semuanya jimat ya. Hemat ke jimat guys? Mana satu? Bisa komen di bawah komentar. Bule perlahan-lahan menjadi orang Indonesia asli. Orang bule itu. Hello mister. What's your name? Ini saya. Baru 3 bulan di Indonesia udah berperilaku seperti ini. Kayak 3 orang bulan, Indonesia asli. Anjir. Mau kemana? Parkir. Oh parkir. Ya. Gitu. Oh kerja di situ. Oh berapa gajinya? Kepo ya? Kepo. Halo. Kuliah apa kerja? Kerja. Kuliah apa kerja? Kuliah. Bang, udah nikah belum? Udah. Oh, jadi. Kuliah apa kerja? Udah berkeluarga sifat? Belum nikah. Kepo banget ya? Kuliah apa kerja? Kerja. Oh, gimana? Oh, di dia. Oh, di sini. Oh, berapa gajinya? Anak. Baru. Kerja di mana? Jualan. Oke, ini bule guys. Bule ini, dia mau meniru cara-cara orang Indonesia, tetapi tidaklah sekepo begini guys. Ini cuma POV aja ya. Orang Indonesia ini memang ramah sebenarnya. Mereka suka bertanya kabar, bertanya anaknya berapa, kerja apa, gaji berapa. Tetapi tidaklah sebegini sampai tahap begini yang teruknya ya. Ini dia POV aja guys ya. Jadi jangan ambil hati ya. Tetapi inilah kita lihat keramahan orang Indonesia yang menjadi culture shock buat bule-bule yang datang ke Indonesia ataupun warga asing ataupun orang daripada negara lain datang ke Indonesia. Tetapi itulah budaya Indonesia. Mereka suka mendegur teman-teman, suka bertanya kabar. Kerana kita ini sesama manusia ya, harus saling menghormati antara satu sama lain dan bertanya kabar teman-teman kita, tetangga-tetangga kita. Itulah hebatnya ya. Saat aku nginap di kampung di Lombok, aku diajak menonton sinetron. Karena anehnya, TV-nya di luar rumah. Kenapa TV-nya di luar rumah? Ternyata tidak semua tetangga punya TV, jadi mereka suka datang nonton bersama. Dan aku tanya temanku, kamu keganggu enggak semua orang datang setiap malam? Dan jawaban dia bikin merinding banget. Dia bilang, enggak, karena awalnya aku juga tidak punya TV. Jadi aku sangat senang bisa berbagi TV dan nobar. Jadi pelajaran dari kampung, berbagi itu indah. Benar. Di kampung atau kota kalian guys, gimana? Oke guys, ketika saya dulu tinggal di Indonesia guys, memang begitu guys. Saya lihat paman saya dulu di Indonesia tinggal dengan paman saya, tinggal dengan mamak saya. Jadi
saya lihat ya, saya sendiri pun pergi ke rumah tetangga untuk menonton sinetron. Bukan sinetron saja, dulu-dulu kalau kita menonton kartun ya. Dulu nggak ada YouTube, tahun 80-an nggak ada YouTube. Nggak ada YouTube. YouTube ini tidak salah saya tahun 2005 baru ada YouTube ya. Jadi itulah yang kita rasai. Nikmatnya kita bertetangga ini ya. Tetangga kita dulu nonton di rumah orang lain dan kita bersama tetangga kita pergi ke rumah orang lain untuk nobar ya. Dan apabila kita ada TV, kita akan ajak teman-teman kita, tetangga kita sekali untuk nonton bareng di rumah kita. Inilah orang kata saling berbahagi rezeki, saling berbahagi kebahagiaan ya. Itulah orang Indonesia guys, mereka tidak akan lupa asal-usul mereka daripada mana. Apabila mereka susah, mereka sering bantu-membantu, dan apabila mereka senang, mereka tidak melupakan orang yang pernah membantu mereka. Inilah hebatnya ya, budaya-budaya yang ada di Indonesia itu ya. Aku pengen memperbaiki keturunan aku sama cewek ini bule. Nah, cantik. itu kata-kata dari banyak orang Indonesia. Sama Tapi bajunya, tahu nggak warna kita biru. juga sebagai bule pengen memperbaiki keturunan kita sama orang Indonesia. Biar anaknya nanti cakep banget kayak punya kulit hitam gitu. Jadi buat laki-laki cantik dari Indonesia, aku mau ajarin gimana cara mencuri hati seorang bule. Tapi cewek bule di tiap negara beda-beda ya kan? Makanya aku mau ceritain kalian gimana cara deketin seorang bule, tapi dari berbagai negara. Dari Jerman, Rusia, Turki, dan lain-lain. Jadi kamu tinggal klik di sini dan cepetan dapetin cewek bule kamu. Aku pengen Oke guys, ini bulenya cantik banget guys. Cantik. Bajunya sama biru kayak saya ya. Warna sama dong. Lihat dong, sama. Tapi cewek Jerman ini memang cantik guys ya. Ini adalah Barbie Indonesia ya. Barbie Indonesia. Tetapi ini yang kita lihat guys. Dia tahu bule-bule memang banyak yang suka Indonesia, cinta Indonesia. Dan mungkin tidak kita sadari juga ramai cowok-cowok di Indonesia suka pada cewek-cewek bule. Ini dia ajar tipsnya guys. Bisa pergi ke bule Barbie ini, minta tipsnya bagaimana guys. Bagaimana ya? Saya nggak mau, saya sudah nikah guys. Jadi saya hanya berkongsi saja ya. Tapi kalau dikasih peluang, apa salahnya? ada cowok Oh, bule guys. Aku mau nanya, dia suka nggak sama cewek Indonesia? Oke. Boleh. Aku boleh nanya? Can I ask? Kamu suka nggak sama cewek Indonesia? Aku suka cewek Indonesia. Suka. Suka banget. Ya. Kenapa? Soalnya jago masak? Ya. Muah. Cantik. Ya. Muah. Ya, cantik banget. Muah. Cewek Indonesia cantik banget buat bule. Ya kan? Kan. Ya kan? Ya. Kan. Ya guys, memang karena kita kulit ASEAN ini cantik sebenarnya. Sebenarnya bule sebenarnya banyak yang cemburu dengan kulit-kulit kita di ASEAN ini ya. Karena kulit kita tidak terlalu putih banget, tidak terlalu kuning banget, tidak terlalu merah banget. Kita ini kulit kita lihat seperti kulit saya. Cantik mulus. Tidak, bercanda. Tetapi memang kulit orang ASEAN ini memang dicemburui oleh bule. Kita di ASEAN ini saja yang mahu kulit seperti bule. Sebenarnya bule mahu kulit seperti kita guys. Karena itu kita lihat bule-bule ini sanggup berjemur di pantai-pantai ya. Kalau pergi ke Bali itu, pergi ke mana-mana di pantai-pantai itu mereka berjemur guys untuk mendapatkan kulit seperti kita. Jadi bangga kita menjadi kulit orang ASEAN ya. Orang Indonesia pikir makanan Eropa, Western lebih gengsi daripada makanan lokal. Tapi sekarang sudah mulai, saya lihat mindset sudah changing. Banyak chef muda mau belajar makanan Indonesia. Karena Indonesia sebenarnya di luar tidak terkenal juga. Contoh, kalau saya hubungi ini kantor kota di Paris, orang tanya, tinggal di mana? Saya tinggal di Indonesia, Pak. Kamu tinggal di India? Bukan Indonesia. Orang tak tahu. Saya bilang, pasti kamu tahu Bali. Iya Bali, wow bagus. Ini pikir Bali jadi negara. Kemarin saya judge untuk ini lomba masak nasi tumpang. Terus ada peserta bikin sate tapi aneh-aneh. Maaf tapi ini menurut saya resep salah. Kamu dapat resep dari mana? Dari YouTube chef. Berarti masih muda masak steak salah. Chef marah-marah. Sampai ambil sepatu, terus taruh di oven, bilang ini sepatu kamu lebih bagus daripada steak. Wow, ini guys kita lihat bagaimana ya seorang chef bule ya sangat memuji kuliner ataupun makanan-makanan Indonesia guys. Dan satu lagi yang saya selalu dengar ya, memang kadang-kadang bule ini bila kita sebut tentang Indonesia, mereka tidak mengenali banget. Tetapi kalau Bali itu mereka
kenal. Berarti Bali itu seperti mereka anggap sudah nama negara. Tapi itulah realitinya ya. Realitinya bule-bule yang ada di luar negara ini mereka lebih mengenali nama Bali daripada nama negara Indonesia. Kalau Indonesia mungkin ada yang ingat, ada yang tak ingat, ada yang dengar, ada yang tahu. Tetapi kalau Bali mereka tahu Bali itu di Indonesia. Jadi mau sebut Indonesia itu sebut Bali, mereka tahu Bali itu ada di Indonesia. Itulah sebenarnya bule-bule ini ya. Jadi apapun mereka tetap juga cinta Indonesia, makanan Indonesia dan suka dengan Indonesia ya. Itulah hebatnya Indonesia itu. Kalau di Rusia ini harga mahal. Satu ini aja. Berapa mamanya harga di Rusia? 250. Wow. 1 kilo 35.000. 1 kilo. А di Rusia 1 biji. Cuaca mantap. Di sana hujan. Halo guys. Senang hujan ya. Oh, wah. Jadi itu nasi datang. Wah, itu fruit. Besarnya kan. Asyik. Banyaknya makanan. Harganya murah-murah nih. Bagus sekali ya. Makan seafood Kalau tuh guys. kalian pikir Rusia akan bayar lebih, jangan. Harga bebas untuk orang Rusia karena di Rusia itu mahal banget. Jangan naik harga, oke? Orang pasar, assalamualaikum, terima kasih. Bapaknya sudah kenyang? Tidak pedas. Berapa? Gila. Itu aja harganya. Punyalah banyak makan begitu guys. Saya lihat resipnya tadi 363,000 aja guys. Gila, memang murah guys, memang murah. Sebab itu bule sampai bingung sama harga makanan di Indonesia. Tapi kalau makan begitu guys, di Malaysia pun mahal guys. Kurang-kurang pun hampir 1 juta ya. Hampir 1 juta rupiah guys. Tetapi tadi saya lihat resipnya hanya 363,000 aja. Tidak sampai 100 ringgit guys. Lebih kurang 100 ringgit begitu aja harga. Memang murah banget guys makan seafood di Indonesia ya. Oke. Kapan ke Indonesia lagi? Aduh. Saya belum bisa jawab pertanyaan ini, tapi saya kalau ada kesempatan besok langsung saya terbang. Kalau insya Allah kalau ada kesempatan kami ke Indonesia lagi dan akan menikmati negara yang luar biasa yang saya sangat kangen dan ya ketemu keluarga dan teman-teman juga. Keluarganya di Indonesia ya. Kapan ke Indonesia lagi? Guys, ini bule daripada Rusia ini memang fasih banget bahasa Indonesianya guys ya. Dan katanya keluarganya banyak di Indonesia sekarang ya. Bule ini memang sangat terkenal di YouTube juga ya. Oke guys, kita lihat ya. Indonesia dengan segala keindahan alam, budaya dan keramahan, warganya semakin menjadi magnet bagi para warga asing alias bule untuk tinggal dan menetap di Indonesia, daripada Bali yang sudah dikenal sebagai surga dunia hingga kan kota-kota besar seperti Jakarta, Yogyakarta dan Ubud. Semakin banyak bule yang jatuh cinta pada negara Indonesia. Dan fenomena inilah guys kita lihat tentu membuat kita sebagai warga Indonesia merasa sangat bangga ya, kerana semakin ramai warga asing dan bule-bule yang suka akan Indonesia. Tidak bisa dipungkiri kerana Indonesia adalah rumah bagi surga alam ya, daripada pantai berpasir putih di Bali hingga keindahan bawah laut Raja Ampat. Semua ini membuat para bule terpincut dengan banyak daripada mereka datang sebagai turis, tetapi kemudian memutuskan untuk menetap kerana merasa tidak ada tempat yang lain di dunia yang seindah Indonesia ini guys. Dan kerana itu kita lihat ramai bule-bule sehingga kan mereka memutuskan untuk menikahi orang Indonesia guys ya. Jadi para bule sangat terpesona dengan keberagaman budaya kita, iaitu budaya Indonesia, iaitu tari-tarian tradisional ya, dan upacara adat hingga kan masakan khas daerah membuatkan mereka merasa setiap hari adalah petualangan baru. Mereka kagum guys bagaimana Indonesia menjaga warisan budaya di tengah perkembangan zaman yang moden sekarang ini ya. Tetapi budaya dan kita lihat apa yang ada di Indonesia itu tetap bisa dikekalkan ya. Itu yang menjadi luar biasanya. Dan salah satu alasan utama bule betah adalah keramahan Indonesia. Orang Indonesia terkenal murah senyum, suka membantu dan selalu menyambut orang asing dengan tangan terbuka. Dan hal ini yang sering disebut bule sebagai Indonesia Special Charm. Itu kata-kata bule guys. Dan dibandingkan dengan negara asal mereka, biaya hidup di Indonesia relatif seperti kita lihat tadi, makan yang sangat murah ya. Dengan uang yang sama mereka bisa menikmati gaya hidup yang lebih nyaman di Indonesia. Jadi hal ini yang juga membuatkan mereka makin tertarik untuk tinggal dengan lebih lama lagi di Indonesia guys. Dengan hidup yang biaya yang murah ya. Jadi menariknya banyak bule yang
tidak hanya tinggal sebagai tamu di Indonesia tetapi juga ikut aktif dalam komunitas lokal. Mereka belajar bahasa Indonesia, bahkan bahasa daerah dan ikut dalam kegiatan sosial. Dan ada yang menjadi pengajar, pengusaha atau bahkan menikah dengan orang lokal, guys. Dan kehadiran mereka juga menjadi bukti bahawa Indonesia katanya memiliki daya tarik yang sangat luar biasa di mata dunia. Karena itu Indonesia disebut sebagai syurga dunia. Ada yang menyebut begitu, guys, ya. Jadi jangan hujat saya, ya. Jadi ketika kita lihat warga asing memilih untuk tinggal dan mencintai Indonesia, itu berarti kita memiliki sesuatu yang istimewa. Dan hal ini menunjukkan bahawa kita memiliki kekayaan yang mungkin selama ini kita anggap biasa. Bagi orang Indonesia ini biasa, guys. Tetapi bagi mereka, bule dan orang asing, sangat luar biasa apabila mereka sampai ke Indonesia itu, ya. Jadi sebagai warga Indonesia, sudah sepatutnya kita menjaga dan melestarikan apa yang kita miliki. Mari terus bangga, guys, dengan budaya alam Indonesia dan sikap ramah yang kita tunjukkan. Dan siapa tahu, semakin banyak nanti bule yang datang dan tinggal dan semakin dunia mengakui betapa hebatnya negara Indonesia ini. Jadi banggalah, guys, ya. Jadi orang Indonesia. Kalau bule saja cinta Indonesia kan, masakan kita tidak, ya. Itulah hebatnya dan banggalah menjadi rakyat Indonesia. Indonesia harga mati. Okey, guys, bagaimana pandangan teman-teman tentang bule yang semakin ramai yang suka datang ke Indonesia dan mencintai Indonesia? Teman-teman bisa komen di bawah komentar. Rasanya sampai di sini saja untuk reaction kita kali ini. Apapun saya ucapkan terima kasih kepada anda yang sentiasa mendukung Brozul Channel daripada dulu hingga sekarang. Dan bagi teman-teman yang baru saja hadir, jangan lupa klik butang subscribe dan klik tombol loceng tanda dukungan teman-teman kepada Brozul Channel. Guys, saya minta maaf kerana suara saya agak sakit, kerongkong saya sakit, ya. Kerana itu 2 hari saya tidak bikin konten. Tetapi apapun, saya ucapkan terima kasih kepada anda yang sentiasa mendukung Brozul Channel. Yang baik semuanya datang daripada Allah SWT. Yang salah dan silap datangnya daripada saya sendiri. Assalamualaikum. Goodbye.